Dan pas kita narik ke atas, makin ke atas itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Saleh Gadli Story. Nah, kali ini kita akan kembali membahas seputar kisah horor atau misteri. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan langsung narasumber agar menceritakan tentang pengalamannya. Yaitu di sini kita kedatangan yaitu Ujang Comro, ya, yaitu pemilik akun Dongeng Sunda. Ujang Comro, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Ujang dengan Comro? kabar Anda juga? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Nah, jadi Ujang Comro ini memiliki sebuah channel yang tentunya ini channel yang ini bertema khusus yaitu seputar dongeng Sunda. Ya, Berarti betul. dongengnya berbahasa Sunda. Betul. Ya. Seni budaya Sunda. Ujang ini ya, Ujang Comro ini seni budaya Sunda atau cerita-cerita Sunda macam. Jadi silahkan untuk subscribe channel Ujang Comro. Nah, pada kesempatan kali ini Ujang Comro akan berbagi tentang pengalaman horor atau misterinya, ya. Jadi seperti apa pengalaman horor dari Ujang Comro ini? Silahkan berbagi kepada kita semua. Oke, jadi kisah horor ini berlangsungnya udah cukup lumayan lama ya. Sewaktu saya zaman sekolah SD. Mungkin ya cerita ini bukan berdasarkan fiksi atau gimana, tapi mungkin lebih ke asumsi bahwa apa yang saya alami sewaktu zaman sekolah, ya, berkawan dengan teman-teman sekampung gitu ya, kita jawabnya begitulah. Jadi ada satu kisah misteri di balik cerita saya itu yang menyebutkan di satu tempat muncul sosok misteri yang bertaring. Dan kalau orang Sunda biasanya ya aneh-aneh lah, istilah julukannya itu apa ya? Tongtohot. Tongtohot itu sejenis makhluk vampir lah, bermuka gelap. Oh iya. Kebetulan kan cerita itu berlandaskan di satu tempat ya, area di mana saya mendiami kan, tempat tinggal daerah perbatasan Cicabe Cikadu. Rumah saya kan di daerah itulah Cicahem lah ya. Nah, ini Pasti ceritanya kelihatan. pada saat kapan gitu ya? Usia berapa tahun? Ini kisaran umur kelas 5 SD. Oh, berarti kelas 5 SD Ya, tahun 97-an. Oh, 97-an. Akhir. Jadi yang membekas di dalam diri saya sama teman-teman tuh, kita pernah main ke tempat satu persawahan di belakang pemukiman. Dulu kan kampung kita tuh ya ada masih hamparan sawah, belum kayak sekarang tuh perumahan padat lah. Masih ada view desanya masih terasa ya kan, belum nggak kayak sekarang. Tapi terngiang gitu. Kita sepulang sekolah, ya namanya anak-anak ya kan, diajaklah main yuk kemana gitu kan. Ya kita coba main ke tempat bersawah, ada empang tuh atau kita orang Sunda bilang balong. Ya, saya bersama teman yang satu lagi ya, si Anu gitu kan, nyamper silih samper silih panggil ya, saling nyamperin ke tempat-tempat rumahnya, kita ajak main. Kadang kita bawa urekan tuh kayak alat pancing buat ngurek belut ya. Ya. Terus sairan tuh kayak jejaring gitu ya, Ya. yang buat nyari ikan atau hasil tangkap di selokan gitu. Nah, kemudian kita berjalan tuh ke satu tempat, melewati suatu gang di, ya tahulah kayak pemukiman kampung ya kan, kampung juga kita pinggiran kota ya kan, masuk ke dalam beberapa puluh meter ya ke bawah gang ke kiri. Pas kita lepas dari rumah terakhir di ujung gang itu, ada pas jalan setapak berbatu kayak rerumputan basah gitu kan, kayak semi sawah ya kan, masuk ke situ.
mengitari jalan setapak itu. Di kiri kita ada balong, di situ gede lumayan kan, sebelahnya juga ada sawah. Iya. Nah kebetulan di sebelahnya kita kanan ini juga ada sungai kecil yang mengalir di situ. Nah sebelahnya itu tepat aput bangunan asrama. Kan iya, Asrama. itu Aput tuh apa? aku tuh kayak semacam asrama keguruan gitu, entahlah kampus apa, tapi tempat para buat yang dinas pendidikan di mana, setahu saya gitu. Nah, itu juga diem tuh menyeramkan loh. Kita main setelah pas sekolah aja jam 1 ke situ, hawanya udah beda. Terus kelihatannya tuh kalau udah dulu tuh kalau siang jam 1 tuh ada agak berawan gitu, sendu gitu lihatnya tuh beda awal itu. Mainlah ke situ. Kebetulan juga ada tempat sampah yang gundukan ya kan. Tapi saya bukan main ke sebelah situ, tapi sebelah agak ke utaranya lah. Mengitari ke situ sambil main bersunda gurau ya, kadang-kadang kelakuan lah anak kecil zaman dulu, main di sawah ngerusak seorang, itu mah biasa. Nah ada satu ketika saya sama temen main masuk ke dalam kebun tuh, kayak yang sebelahnya itu ada batas sih kayak makam Cina gitu kan. Oh yang makam Cina gitu. Terus kita tuh masuk iseng ke situ. Tidak jauh dari itu tuh ada makam Cina daerah mana itu? Itu batas Cicabe ke Cikadut lah ya. Oh, batas itu kawasan sebenarnya Cikadut itu ada kawasannya mengitari beberapa wilayah bukan kelurahan. Kelurahannya mah tetap satu, ya, kecamatannya sama, wilayahnya beda RW lah, anggapnya tetanggaan. Cuman si lahan itu berbatasan dengan wilayah tempat kita main gitu, ya kan. Nah, pas kita iseng main lah. Itu tuh kurang lebih udah menjelang mau asar ya. Asar kesana lah jam 4 itu udah agak serem, bukan serem. Ya matahari itu udah mau mulai menuju ke petang-petang gitu kan. Ya, ditambah berawan mendung tapi nggak hujan. Udah mendung. Hawanya udah beda. Saya sama si Anu lah, si R gitu, nama teman si R gitu kan. Ngomong gini. Kyo, terus mana saya tuh tongkat beladinya sieun urang mah. Eta deh naon duit jadi cokot, ulah bisa aya sosok si Anu, sosok naon tong tohot. Kan dirinya sok ngomong bahasa di sekolah, sosok gitu kan. Jadi merinding gitu guys. Jadi ngomongnya tuh saya larang janganlah, yang diambil tuh uang kayak kayak persembahan di patung-patung kilin Cina gitu kan. Ada makam kan, di makam lah, ya, di makam Cina ada makam Cina itu ada uang. Teman saya malah ngambil iseng gitu kan. Disimpannya dalam apa? Atau biasa dalam kayak patung gitu ya. Di patung kan ada rongga gigi gitu kan. Dia suka nyelipin uang gitu. Entah itu istilahnya dalam keyakinan mereka apa gitu. Uangnya tapi rupiah berupanya kayak uang Cina atau gitu, uang persembahan lah ya. Tapi sebenarnya kalau direalkan itu bisa ditukarkan misalnya. Enggak, uangnya itu berlaku, semacam simbolis ya. Simbolis aja. Ya, yang punya keyakinan. Kirain real kan ada juga yang real. Mereka lah, entah mungkin buat pesugihan atau apa, buat sesembahan lah mungkin. Sesembahan tuh kayak saya dengar kalau di film-film vampir gitu kan, film Cina gitu kan, kalau orang udah meninggal katanya di akhirat itu ketakutan kalau nggak ada teman buat main. Kita bakal mohon maaf ya, kayak boneka tidak mati ya, berbentuk kertas, mobil berbentuk kertas dibakar seolah itu untuk menemani mereka di alam akhirat gitulah ya. Yang saya bingung itu kan udah tahu, teman saya juga sering nyeritain itu pengalaman sebelum sama kita ya, berlima lah ya. Kenapa mau ngambil uang itu kan padahal uangnya mungkin tidak bisa diinikan. Jadi kalau iseng lah namanya anak-anak. Cuman si teman saya ini yang ngambil uangnya udah tahu kisahnya seperti itu, malah dilakukan kembali di hadapan saya dan teman yang berikutnya ya, yang lainnya itu ya, diambil ya uangnya. Diambil. Disimpan dari patung itu tuh. Disimpan. Ada beberapa rasanya yang kayak enak setelah teman saya tuh si R itu tuh ngambil uang itu tuh. Pertama ya kan
ketika sudah dari situ kita pas beranjak kembali ngumpul sama anak-anak, ada yang ya, sosok sekolebat lah, kasat mata atau mungkin apalah sinar kecil atau apa, saya nggak tahu sosok apa, cuman sekolebat saya. Terus kadang ada dari ujung agak jauh dari sana seperti kelihatan seseorang tapi bukan orang gitu. Kamu cuek aja, anak-anak kan riang gembira main ke susukan, main ke empang atau ke sawah ngurak gitu kan. Tapi saya berpikir kalau benar itu kisahnya yang diceritakan waktu di sekolah nyata, harusnya kan kita tahu ya menjauh atau gimana ya waktu kecil itu. Ya namanya anak riang gembira, momen-momennya lucu-lucuan, seru-seruan. Nah, saya pernah ketika ini mah sendiri ya mendekati tempat yang tadinya berbatasan kebun sama kuburan itu. Nggak tahu dari saya lagi apa tuh ibaratnya pas di kebun tuh kayak ngalahui, tapi saya membelakangi ke makam. Cuman nggak tahu kenapa bulu kuduk tuh merinding, perasaan nggak enak gitu kan. Teman tuh juga sama gitu, kita tuh kayak iseng ngelahui lah sirung-sirungan gitu. Pas teman yang satu lagi yang tadi ngelakuin apa tuh ngambil uang sih, sama dia juga ngomong ke saya gini pakai bahasa Sunda ya, man rasakan tuh naon masuk ngomong lagi gitu, maksudnya tuh balik ya kayaknya sana ya can angus ngawas sirungan aja gitu, sukanya gue menambang koang tina sirung ini mau main di belum mau balik gitu, baiknya kan itu rumah. Nah itu pemirsa, jadi ngeharewas teh berbisik ke teman yang tadi sama saya, bilang aja ke temen yang tiga, kita pulang aja lah, berhubung udah sore lah, jam-jam segitu kan anak-anak dilarang di luar ya kan pada umumnya menuju maghrib. Nah tapi si temen yang tiga lagi mah nggak ngegubris, malah bilang naon sih suga aya nu arane ngongkong ngajak ulin kali, tapi yang kena yang ngajak balik can ge sore-sore amat, tapi kan orang beda rasanya, udah berbeda perasaannya. Nah si teman saya bilang ini buat teuing sana eta teh sosok anu orang pernah obrolkeun di kelas gitu kan. Nah si tonton teh anjing. Nah dia tuh berbisik gitu ke saya, takut sosok itu tuh kembali menampakkan diri. Kita ya mungkinlah cuek atau gimana di tempat itu, kita tetap pada posisi ya main-main gitu kan di kebun, kita membelakangi. Nah suatu waktu mungkin nggak tahu terbersit mata kiri saya agak menukis ke sini, ada sesosok bayangan yang agak menggantung, dan posisinya tuh si pakaiannya mirip-mirip film vampir gitu. Dan pas kita narik ke atas, makin ke itu gelap lah, tapi si taringnya itu serem gitu ya kan, apa runcing gitu sih, orang tuh berdiri ngapung gitu, pakaiannya kayak hitam gitulah, kayak jenis-jenis pakaian kerajaan Cina gitu lah entah. Oh iya ya pokoknya. Wah hampir lah kayak hampir gitu. Kita tuh bilang tong toho sih nanggus suruh balik aja lo tidinya tuh langsung bubar ya kan temen. Entah lari-lari kemana sih kecamungin balik lagi gitu. Ya jadi itu tempat meskipun udah sore jam 4 kesana juga, kalau misalnya kondisinya apa hiam tuh kayak bukan gelap ya, jadi serem tuh menjelang kayak malam gelap mungkin. Jam 4 sore kesana aja kita udah ngerasa itu tuh kayak matahari mulai berkurang, agak mau meredup kan. Meredup. Menuju maghrib itu udah serem lah gitu, apalagi tengah-tengahnya kuburan gitu, gunungan sampah atut kan, serem. Nah dari situ kita berlari sekencang mungkin, arahnya mah kayaknya bukan ke tempat yang sama kita tujuan ke situ, tapi ke arah ya sebelahnya lagi gitu, ke daerah. Itu berlari, mungkin ada yang teman saya dijali ke ibaratnya tersandung atau batu atau apa. Saya juga nggak kuat lari, batu teman yang jatuh. Nah selepas udah ketemu salah satu jalan gang yang kita masuk ke situ, ada warung lah istilah ada. Dulu kita kan jajanannya terbatas, belilah air minum di situ kayak yang harga 100-200 perak karena ya minuman air teh es gitu. Kita pada minum di situ. Tuh bilang teh,
teman saya yang ketiga itu tuh bilang, nah yang mana sih nah ngajak lompatan, itu tuh nggak bales. Saya tuh sebagai yang vokal di situ, kan orang teh geus ngabejaan kasih itu tong nyokot eta duit anu ya ibarat nama orang teh nyawa eta teh tujuanna naon malah dicokot. Tapi manehna ongko pernah ngalaman sama aya sosok eta sacan urangnya ngajak ulin ayo nah dilakonan keneh gitu. Jadi pengalaman teman saya yang pertama itu mungkin pengen membuktikan kepada kita berempat supaya percaya apa yang dia lihat. Nah memang kita juga ngalaman hal itu, terutama saya lah, karena saya yang vokalnya nyaksiin dia ngambil uang Cina kuno gitu ya, yang diselipin di patung kilin kuburan itu kan ya, yang wah hebat, yang bagus lah bentuk makamnya itu ya, khas gitu kayak film-film Cina itu. Ya dibalik itu semua saya bilang ke temen, udah nanti mah besok balikin lagi loh uang itu gitu, kalau bisa mah. Dan kita nggak tahu itu buat apa uangnya, uang Cina itu mungkin ya semacam simbol untuk kesejahteraan punten arwah di akhirat sana menurut kepercayaan mereka. Yang saya ingat kita kan muslim lah namanya ya, mungkin seperti itu. Udah setelah bubaran gitu biarin, saya mah teman saya itu yang satu bawa uang apa tuh Cina itu, biarin dia bawa lah, sebodo amat gitu, saya mah pulang, yang lainnya bubar gitu. Dan saya ya namanya anak-anak apa tuh agak trauma, bukan trauma kayak ngenes gitu lah ya, gak enak gitu ditampakin lagi hantu pada jam-jam segitu, pengen seneng-senengnya main gitu kan. Tapi ya teman saya juga lagi nyeritain kisah horor itu gitu kan, pengen pembuktian ya kita ke situ, selalu begitu. Itu Bang cerita yang pernah saya alami sama 4 orang teman gitu. Jadi pengalamannya itu intinya dari jenis hantunya itu, maksudnya sosoknya itu jenis vampir gitu ya, disebutnya vampir biasa Cina disebutnya apa ya tong-tohon gitu ya, lah istilahnya Sundanya gitu. yang ngapung itu mengambang matanya tuh ya muka serem Dan lah. kebetulan juga itu posisinya di kuburan Cina lah Kuburan, namanya tapi si kuburannya Dekat. agak posisinya berdekatan dengan kebun yang kita main situ. Itu kuburan sambungan terakhir dari dari kuburan wilayah Cina Cikadut, itu luas ya sebenarnya. namanya kan kuburan Cina kan itu. Memang yang saya tahu ya dari teman sih ada beda kelas sering lah ditampakin hal kayak si tong-tohon gitu ya. Iya, siap. Ya, baik pemirsa, demikianlah untuk kisah atau pengalaman nyata dari Ujang Combro kali ini tentang pengalaman nyatanya bertemu dengan sosok hantu tong-tohon. Tong-tohon ya pakai D bukan T ya, tong-tohon. Baik. Terima kasih untuk Ujang Combro atas kehadirannya di sini untuk memberikan pengalaman nyatanya, dan jangan lupa juga kalian untuk berkunjung ya ke channel Ujang Combro karena di sana banyak sekali dongeng-dongeng yang menarik. Tentu saja dongengnya juga adalah dongeng Sunda, dongeng bahasa Sunda disampaikan dengan bahasa Sunda dengan penyampaian yang menarik. Banyak sekali di sana cerita-cerita dongeng yang menarik dari Ujang Combro. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ujang Combro. Oke. Dan tentu saja jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, yaitu di Saleh Gadis Story. Like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.